Apa yang menyebabkan mereka nikah baru berapa bulan udah bercerai? Karena aturan agama nggak dipakai. Yang namanya kita hidup ngikutin Al-Quran. Intinya tuh dikomunikasikan, Maya. Iya. Iya. Mama mah ngerti dah kondisinya. Ternyata bapak mikirnya, aduh kalau gitu boros gitu. Makanya mah bilang masak di rumah, bawa tikar, jalan-jalan. Sementara istri mikirnya, aduh bosen masak mulu di rumah, pengen kayak di luar. Begitu. Gitu. Iya. Pane indah lah, berapa banyak masak. Emang lu doang ibu rumah tangga, gue juga seumur umur. Mengasihani diri sendiri. Oke, lanjut. Bapak ada mau nanya nggak, Pak? Sok, Bapak. Sini. Tadi Bapak yang mana ya? Tuh, Bapak, sini, paling ujung Bapak. ada yang masuk tadi, Pan. Ya, silakan sini. Mangga. Makan. Ini batik baru semuanya ya? Baru. Oh iya, betul. Ya. Udah lunas ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yuk. Tanya mama yuk. Iya. Tanya mama yuk. Ayo. Yang dekat Pak mic-nya. Ini mama. Nama saya Asrizal. Dari Majelis Taklim Sakinah Warahmah, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Yo. Jadi tertarik sekali dengan tema yang mama berikan tadi. Terkait dengan yang banyak itu kemesraan. Kemudian terus bagaimana supaya awet perkawinan. Tapi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, mama. Fenomena bukan penemona. Fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena. Itu maksudnya itu. Apa, Pak? Ya maksudnya Fenomena, itu, Pak. fenomena yang terjadi di masyarakat. Kan banyak yang terjadi perceraian di usia muda. Itu yang sangat kita sayangkan, mama. Sebetulnya apa yang kurang bagi mereka? Kalau kita lihat PDKT-nya atau pacaran sampai bertahun-tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau sudah ada pernikahan, Berapa bulan? baru beberapa bulannya. Iya. Baru beberapa bulan. Oke. cerai. Apa yang membedakan pasangan zaman dulu sama sekarang ya? Kalau zaman dulu, mungkin zaman mama juga, ketemuan mungkin di pernikahan. Tapi kenapa bisa awet sampai kakek nenek? Jadi apa yang salah? Oke, Pak Srijal. Yang namanya hidup mengikuti zaman. Ya. Zaman saya yang lahir tahun 50-an itu nggak ada pacaran. Kalau ada yang kirim surat juga dibawa tidur, dibaca lagi, dibawa tidur. Ngelihat genteng rumahnya udah bahagia. No, genteng rumah coba gue. Ketemu emaknya udah deg-degan. Berubah dengan pergaulan, dengan kemajuan zaman, dengan teknologi itu berubah. Kalau dulu mah dapat surat udah bahagia, lihat genteng rumah pacar udah senang banget. Sekarang mah udah ketemu, udah video callan, ketemu lagi, ngobrol lagi, nonton bareng, makan bareng. Karena dunia sudah berubah, pergaulan. Nah, apa yang menyebabkan mereka nikah baru berapa bulan udah bercerai? Karena aturan agama nggak dipakai. Yang namanya kita hidup ngikutin Al-Quran. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Dalam pernikahan dikatakan, Rasul mengatakan, tunkahul mar'ata li arba'in limariha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, panika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah oleh kalian perempuan yang disukai. Karena kekayaan, karena turunan, menak, bangsawan, keraton, dan seterusnya. Karena cantik atau tampan, karena agama. Islam mengajarkan ambil yang paling baik agamanya dan pengamalan agamanya baik. Ini resep dalam Islam. Kenapa Pak Srijal mereka gampang cerai? Karena yang dilihat cuma kaya. Kekayaan itu Pak, Masya Allah hanya fata morgana. Yang kedua karena turunan menak, turunan raden, turunan bangsawan, turunan keraton, turunan segala macam. Itu kan ya Allah, itu hanya dunia. Karena kecantikan, karena ketampanan, itu kan sesaat. Berapa lama cantik Anda? Berapa lama Anda tampan? Usia 20, 25, 30, 35, 40 masih cantik tampan. 74, ngeok. Udah nggak ada yang dilihat lagi. Makanya
Islam mengajarkan ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau sedang bercinta, Masya Allah mereka akan baik. Seandainya pun orang yang menikah, cintanya pudar, masih ada mawadah. Mawadah sirna, masih ada rahmah. Rahmah pun sirna, masih ada amanat. Selama orang yang menikah berpegang kepada akidah Islam yang benar, pengamalannya sampai mati tidak akan terpisah. Begitu resepnya Pak Asri. Tapi kan pernikahannya mah sama-sama aja, tapi sekarang tuh kok gampang goyah gitu mah ya. Kenapa? Akidahnya tidak mantap. Dia tidak menyadari manusia punya kekurangan dan kelebihan. Makanya kata Allah, lihat dalam An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kalian laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, mereka menjaga kemaluan mereka. Karena orang menikah kalau baru menikah berbulan madu. Kesononya terserah yang punya rumah tangga. Makanya jaga pandangan. Begitu udah nikah berapa bulan, udah kenyang, bosan, monoton, itu mulu. Datang yang bohai, yang semok, yang kemoy. Masya Allah, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Itu yang menyebabkannya. Karena dia tidak mantap dari hati. Asri jalan. Asri terus. Ya. Sudah cukup, Pak Rizal. Terima kasih, Mama. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mak, kalau masa faktor pergaulan yang semakin meluas itu ngefek Betul. juga nggak, Mak? Ngefek. Kalau dulu mah kan kayak seperti Betul. nggak ada pilihan lagi gitu istilahnya. Kayak kodok dalam tempurung. Iya. Makanya semakin luas pandangan kita. Makin luas jangkauan kita. Makin luas juga pola berpikir kita. Makin banyak pencerahan yang selama ini kita hanya dalam kurungan. Tidak tahu, sekarang jadi tahu. Makanya tidak mustahil berkembang. Kenapa gue cuman kawin namanya kayak begini aja ya? Padahal di luar sana. Nah, kalau dikendalikan dengan akidah Islam yang benar, insya Allah ini bagian saya. Ini jodoh saya. Ya, kesadaran ketika akad itu tidak hanya depan calon mertua saat itu, tapi juga di hadapan Allah sebetulnya, Maya. Makanya waktu habis haji wada, Rasul berpidato depan para sahabat. Hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kalian menikah dan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Koma. Hati-hati kalian. Kenapa? Halal berhubungan badan dengan istri kalian karena menyebut nama Allah disaksikan oleh Allah. Makanya hati-hati kalian para suami, jangan menyakiti istri kalian. Walaupun istri kalian nggak berani melawannya, tapi Allah yang menciptakan istri kalian. Iya. Intinya sih kesadaran bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Betul. Dan ketika akad pun janji itu juga di hadapan Allah. Makanya harus dijaga bersama-sama dan harus ingat godaan itu pasti ada dalam sebuah ibadah ya Maya. Semua pasti. Apalagi pernikahan yang paling panjang. Ya. Oke, Mak, minta doanya saja mudah-mudahan keluarga kita semuanya sesuai dalam majlis salimnya sakinah, mawaddah, warohmah. Kita angkat yuk. Angkat tangan yuk, hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.